Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk berdiskusi membuat kesepakatan belajar ya. Yang pertama, kalian tidak boleh berbicara di saat Ibu menjelaskan. Yang kedua, kalian tidak boleh makan di saat jam pelajaran. Yang ketiga, kalian tidak boleh tidur di saat jam pelajaran berlangsung ya. Dan yang terakhir, kalian diwajibkan izin terlebih dahulu jika ingin buang air kecil maupun besar ya anak-anak. Iya. Nah, apakah kalian sudah setuju semua? Setuju? Ya. Kita lanjutkan ya. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, di sini ada contohnya seperti teks eksplanasi di PPT ini ya, si kota ajaib. Siapa yang ingin membantu Ibu untuk membacakannya? Siapa? Mbak Viola. Ya, ayo Mbak dibaca. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin, visio artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, baca kembali teks tersebut dengan teliti ya. Kemudian nanti kalian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ya. Namun, ini dikerjakan di rumah masing-masing ya anak-anak. Mengerti semuanya? Iya. Alhamdulillah jika mengerti semuanya.
Kemudian, perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Menurut kalian, dalam teks eksplanasi tadi, ada kalimat bercetak miring tidak? Atau kalimat tidak efektif? Apa kira-kira anak-anak? Apa, Mas? Televisi? Iya, betul. Mas Amrul mendapatkan nilai tambahan ya. Iya. Nah, ini selanjutnya nanti dikerjakan di rumah juga ya. Dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Nanti kalian minta bantuan kepada orang tua masing-masing ya. Ya. Nah, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo, kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia ya. Ya. Nah, di sini ada diskusi. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, pada saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam. Seperti apa, Mbak Maisa? Betul, berita. Kemudian apa, Mbak Fitria? Betul, ada film anak-anak. Contohnya film anak-anak seperti apa? Upin Ipin. Kemudian apa? Si Unyil. Si Unyil masuk Si Unyil. Si Unyil itu termasuk pengaruh positif atau negatif, Mbak? Positif. Nah, selain itu ada film dewasa. Kemudian ada film apa lagi, Mbak? Acara apa lagi di televisi, Mbak Naili? Talk show. Benar. Kemudian sinetron dan acara hiburan lainnya. Nah, bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan di masyarakat? Nah, ini didiskusikan dengan teman kalian sebangku ya. Jadi nanti dituliskan hasilnya dalam diagram berikut ini. Nah, seperti ini ya anak-anak. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Beragam informasi dari televisi. Yang pendidikan. Pengaruh positifnya acara apa di televisi, kemudian pengaruh positifnya apa, dan pengaruh negatifnya apa. Dan jika itu termasuk pendidikan, maka ditulis ke kolom pendidikan. Jika itu masuk ke ilmu pengetahuan, maka ditulis ke kolom ilmu pengetahuan. Ya. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupanmu. Nah, di sini Ibu mempunyai rencana ke depan sehingga televisi ini mempunyai nilai positif bagi kehidupan kita ya. Jadi, yang pertama, tidak menonton televisi terlalu lama. Karena apa, Mbak Maisa? Jika menonton televisi terlalu lama, ia akan berdampak bagi kesehatan kita. Kemudian yang kedua apa? Mematikan televisi ketika waktunya belajar. Jadi kita tidak boleh membuang waktu untuk menonton televisi terus di rumah. Harus ingat waktu. Yaitu waktunya belajar, ya kita belajar. Waktunya sholat, kita sholat. Mengerti anak-anak? Mengerti. Nah, yang ketiga yaitu meminta omongan orang tua dalam memilih siaran. Jadi minta arahan ya. Tidak boleh kita masih anak SD menonton film dewasa karena itu akan berdampak negatif kepada kalian. Mengerti anak-anak? Mengerti. Yang terakhir, tidak meniru hal buruk yang disiarkan.
Nah, karena apa Mas Amrul? Iya, betul. Karena jika kita meniru hal yang tidak baik akan berdampak negatif kepada diri kita sendiri. Mengerti anak-anak? Mengerti. Ibu akan Tadi yang sudah menjawab, Ibu akan memberikan nilai tambahan ya kepada kalian semua. Ibu sudah mencatatnya. Nah, seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik. Lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik. Lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik ya anak-anak. Ya, sekarang kalian akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Nah, jadi caranya seperti apa anak-anak? Yang pertama, yaitu baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian, siapkan alat dan bahan yang telah kamu bawa hari ini untuk percobaan membuat rangkaian lampu paralel sederhana ya. Nah, kemudian gambarlah rencana rangkaian lampu paralel yang akan kalian buat ya. Sesuaikan rancangan kalian dengan bahan-bahan yang kalian miliki. Yang terakhir, kalian dapat menambahkan jumlah lampu atau baterai sehingga rangkaian lampu paralel yang dibuat teman-teman sekelas nanti akan beragam. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Petunjuk tentang rangkaian lampu paralel sederhana. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Mengerti ya anak-anak? Ya, jadi ini contohnya ya. Yang ini rangkaian seri. Nah, yang akan kita praktekkan yaitu rangkaian paralel. Nanti setelah kita praktekkan, kalian akan membuat laporan dari percobaan yang kalian coba tadi. Jadi, nanti dikerjakan di rumah masing-masing ya laporan kegiatan percobaan ini. Ya, nah, apa yang kalian pelajari hari ini anak-anak? Betul sekali, yaitu tentang apa Mbak Maisa? Tentang mengenal dampak, pengaruh positif dan negatif ketika menonton acara televisi. Kemudian ada lagi tidak? Yaitu mengetahui rangkaian paralel. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar di hari ini anak-anak? Senang? Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk tepuk semangat. Semuanya tepuk semangat bersama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Amrul dipimpin doa ya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.